Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama membuka kajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau, seluruh para guru kita, orang tua kita, dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar dan menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah hijrah, yaitu hikmah yang ke-42 dari hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyampaikan dalam hikmah ini, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kamu berjalan, pergi dari ciptaan makhluk kepada ciptaan atau makhluk yang lain. Jadi jangan pergi dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Jangan berjalan dari ciptaan ke ciptaan yang lain. Fatakuna kahimarir roha. Sehingga kemudian kamu menjadi seperti himarir roha. Himarir roha itu artinya keledai penggiling. Keledai penggiling itu di masa dulu, masa yang lalu, gandum sebelum dijadikan roti itu digiling dulu. Tapi yang memutar gilingannya itu keledai. Keledainya diikat kemudian dia berputar. Memutar penggilingan. Sehingga kamu seperti keledai penggiling. Yasiru wal makanul lardi irtahala ilaihi wal lardi irtahala anhu. Yaitu keledai yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang tempat itu adalah tempat yang dia tinggalkan. Jadi dia berputar-putar tidak pergi dari tempat itu. Tempat yang dituju adalah tempat yang dia tinggalkan. Walakin akan tetapi irhal minal akwani ilal mukawwin. Tapi pergilah kamu, berjalanlah kamu dari seluruh ciptaan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah penghujung dari seluruh tujuan. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang ia dapatkan atau untuk menikahi wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Fafham, maka fahamilah qaulahu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa ta'ammal hadzal amra, dan hayati perintah tersebut. In kunta dza fahmin wassalam, jika kamu memiliki pemahaman yang benar dan kedamaian hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini mengajak kita, sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sungguh amat sangat mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang tidak pernah terpisah darinya. Ini hikmah minggu lalu yang dikaji. Artinya apa? Pernah kita ceritakan di sini, ada seorang santri, ada seorang kiai memiliki banyak santri, kemudian membagikan makanan kepada seluruh santrinya, kemudian mengatakan kiai tersebut, makanlah makanan tersebut di tempat yang tidak ada satu pun yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Seluruh santri mencari tempat tersembunyi yang tidak bisa dilihat siapapun. Tapi ada satu santri yang tidak bergerak dari tempatnya. Kemudian santri tersebut ditanya oleh kiainya, kenapa kamu tidak pergi dan mencari tempat bersembunyi yang tersembunyi? Kata santri tersebut, di mana ada tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu? Maka santri ini santri pilihan. Jadi bagaimana kita bisa ingin melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak bisa. Maka di sini, di hikmah yang selanjutnya yang 42 ini yang kita kaji sekarang, ini mengajak kita. Misalkan ada seseorang, mungkin kita sendiri, kita bekerja di dunia ini. Allah di dunia ini menciptakan sesuatu, itu pasti ada sebabnya atau ada perantaranya, atau tidak ada sebabnya. Nah, tidak ada sebabnya. Allah bisa saja mengatakan, menciptakan kun fayakun, jadi makalah jadilah. Itu tanpa sebab. Tapi Allah juga kadang menciptakan dengan sebab. Sebab itu artinya perantara. Sebab itu artinya perantara. Maka jangan sampai sebab-sebab atau perantara ini menjadi tujuan. Menjadi tujuan. Contoh, kita bekerja. Apa yang kita cari dari pekerjaan tersebut? Penghasilan, pendapatan, untuk memenuhi kebutuhan. Dan kebutuhan-kebutuhan tersebut Allah Subhanahu wa taala memang bebankan kepada kita untuk kita penuhi. Agar apa? Agar semuanya itu bernilai ibadah. Nah, ketika tujuan kita adalah untuk mendapatkan sesuatu yang Allah inginkan agar kita penuhi tersebut, maka kita artinya mencari, berputar dari ciptaan ke ciptaan yang lain. Ciptaan ke ciptaan yang lain, ciptaan ke ciptaan yang lain. Dan seterusnya seperti itu. Maka jangan sampai tujuan kita di sini, hidup di dunia ini hanya berputar di dunia saja. Hanya berputar di dunia saja. Mendapatkan A, ingin mendapatkan B, mendapatkan C, mendapatkan D, terus. Kalau sudah sampai Z, A-nya harus kuadrat, B-nya harus kuadrat, terus. Dua. Berputar terus di dunia. Kalau kita seperti itu artinya apa? Artinya kita sama dengan keledai penggiling tadi. Kita hanya berputar-putar di dunia, tidak pernah sampai kepada yang menciptakan dunia. Jika mungkin ada yang bertanya, Ustadz, Rasulullah kan juga bekerja. Rasulullah kan juga pedagang. Rasulullah juga pemimpin. Rasulullah juga orang tua. Rasulullah juga makan, Rasulullah juga ke pasar. Apa yang membedakan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan perantara tadi. Buktinya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan gunung Akhshabai, diberikan dua gunung, dan gunung itu kalau diberikan ke Rasulullah menjadi emas. Rasulullah tolak itu. Kenapa Rasulullah menolak? Apa karena Rasulullah tidak memiliki kebutuhan? Bukan. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faham bahwa dunia seisinya ini hanya perantara yang akan menyampaikan kepada tujuan utama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya contoh. Manusia paling sempurna, makhluk paling sempurna yang dapat dijadikan suri tauladan bagi orang yang kaya sekalipun. Sebagaimana Rasulullah juga bisa dijadikan contoh suri tauladan bagi orang yang paling miskin sekalipun. Kenapa? Rasulullah ketika mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, apa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan harta tersebut sehari di rumah beliau? Tidak pernah. Pernah ada dinar dirham tersimpan semalam saja di rumah Rasulullah? Tidak pernah. Tapi pernah dikisahkan ada beberapa dirham tertinggal. Rasulullah lupa. Kemudian menyimpannya di bawah bantal Rasulullah. Rasulullah sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah merasa sholat subuh itu nggak khusyuk. Setelah salam, Rasulullah bergegas pulang. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah tergesa-gesa pulang? Biasanya berzikir, biasanya baca Al-Quran setelah sholat. Rasulullah mengatakan, aku lupa. Tadi malam aku menyimpan dirham di bawah bantalku dan belum aku sedekahkan. Kata Rasulullah apa? Bagaimana bisa seorang nabi masih menyimpan dunia di rumahnya sedangkan Allah sudah menjamin akhiratnya? Akhiratnya dijamin apalagi dunia. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk di depan, kadang rupa ditransfer kita sudah bingung. Kok nggak masuk-masuk? Bisyarah gaji bulan ini, kadang kita bingung. Itu beda kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu contoh orang yang kaya, tapi tidak pernah memikirkan kekayaannya. Yang dipikirkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah juga contoh orang yang tidak mampu. Sesempurna-sempurnanya orang yang miskin itu Rasulullah. Miskinnya Rasulullah apa? Miskin secara zahir. Ketika perang Khandaq, Rasulullah itu kelaparan beberapa hari tidak makan, diganjal perut beliau dengan batu. Ini ceritanya sudah kita ketahui semuanya. Ini artinya Rasulullah tidak memiliki makanan ketika itu. Tidak memiliki makanan. Ini sebaik-baiknya contoh bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengenyangkan Rasulullah. Artinya kekayaan itu apa? Kekayaan itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berjalan menuju makhluk. Berjalan menuju ciptaan, bukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh dalam kehidupan dunia yang serba zahir. Sekarang contoh dalam kehidupan agama. Terkadang kita melakukan amal ibadah, tujuannya adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan membukakan perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau baca ini nanti kamu bisa tahu isinya surga. Kamu kalau baca ini nanti, kamu bisa komunikasi dengan roh yang sudah meninggal. Kamu kalau baca ini nanti, kamu bisa tahu isi hati orang yang kamu temui.
Kamu kalau baca ini nanti, kalau mengamalkan ini nanti, kamu akan tahu, oh caleg itu jadi atau tidak. Ini artinya apa? Ini artinya ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya bukan Allah. Tujuannya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengetahuan yang dia cari atau keinginan yang ingin dia penuhi, atau agar dia dianggap sebagai orang yang mengetahui halal gaib. Ini juga salah. Kenapa? Karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Contoh lain, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan di dalam hikmah ini bahwa apa? Bahwa yang ada yang lebih fatal dari hikmah ini apa? Yaitu orang yang berjalan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia. Beliau mengatakan apa? Saya menulis penjelasan dari hikmah ini. Kalau tujuan saya adalah komersil untuk mendapatkan royalti, untuk mendapatkan ini, maka itu adalah contoh dari orang yang meninggalkan Allah kemudian mencari dunia. Kalau yang duduk di sini, yang mengimami di sana, yang berdiri di atas mimbar, ketika dia menyampaikan kemudian yang dia tuju adalah pendapatan, penghasilan, amplop yang disalamkan, uang yang ditransferkan, itu artinya dia meninggalkan Allah untuk mendapatkan ciptaan Allah, yaitu dunia. Itu teguran dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari hikmah ini. Maka tidak mudah. Tidak mudah. Terlebih untuk mendapatkan pengikut, jamaah, agar dianggap alim, dan seterusnya, itu bukan ranah kita. Itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan itu bukan tujuan kita. Maka itu adalah contoh orang yang berpindah dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan Allah untuk mendapatkan ciptaannya Allah. Dia menggunakan ilmunya Allah, menggunakan pakaiannya Rasulullah, tapi untuk mendapatkan dunia yang Allah ciptakan. Ini teguran Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kepada diri beliau sendiri dan kepada kita semuanya. Artinya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, hendaklah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya tujuan yang terakhir itu kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, Rasulullah itu diutus di dunia ini itu untuk menjadikan tujuan akhirnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup memiliki dua dimensi. Dimensi lahir dan dimensi batin. Dimensi lahir itu dunia, yang kita tampak, yang kita lakukan. Kita hidup di dunia, kita bekerja, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita berusaha. Nah, semua yang kita lakukan yang serba zahir tersebut harus tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tunduk kepada syariat, karena itu adalah tujuan. Karena itu adalah tujuan yang akan membimbing kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya sudah benar. Kita tidak membahas syariatnya yang salah. Ya, kita membahas syariat yang sudah benar. Syariat yang sudah benar saja terkadang batinnya, dimensi batinnya tidak benar. Dimensi batinnya tidak benar. Contohnya,
kita terkadang ilmu itu menghijab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu menghijab kita. Kita terlahir dengan berbagai macam perbedaan. Dari bahasa saja sudah beda, dari kulit sudah beda, dari rambut sudah beda, dari tinggi badan beda, dari besar badan beda, semuanya beda. Tidak ada yang sama. Sidik jari kita saja tidak ada yang sama. Bagaimana ada orang yang menuntut kita untuk sama semuanya? Tidak mungkin itu. Itu tidak mungkin. Maka agama berbeda. Siapa yang menciptakan Allah? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Setelah kita belajar, baru kita mengetahui bahwa terkadang ilmu itu menghijab kita. Kita baru tahu ilmu satu, kita merasa kita yang paling benar. Kita merasa yang paling benar. Contoh, Buya Hamka. Buya Hamka itu di awal beliau, pendapat beliau itu ru'yah. Ini Buya Hamka. Menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan bulan-bulan Hijriah yang lainnya itu harus ru'yah. Itu pendapatnya Buya Hamka yang pertama. Setelah itu beliau setelah belajar kembali ke hisab. Di akhir hayat beliau kembali lagi ke ru'yah. Ini artinya belajar. Belajar itu seperti itu. Belajar itu seperti itu. Kami lahir dari keluarga Muhammadiyah. Kecil besar sampai dibesarkan Muhammadiyah. Hidup di lingkungan teman-teman semuanya masyarakat Nahdlatul Ulama. Keluarga kami ketika sholat subuh dulu nggak kunut. Tapi kalau sholat di masjid yang mayoritas kunut. Itu dari kecil seperti itu. Teman-teman membisikkan kamu salah begini salah, itu masih SD. Kita kekeh dengan ajaran orang tua kita. Setelah selesai itu kita belajar lagi ke pondok. Di pondok ternyata ada imam yang kunut, ada yang nggak kunut. Kita mulai belajar. Oh ternyata boleh dua-duanya. Setelah mulai didalami lagi, kunut gak masalah. Yang masalah itu yang gak sholat subuh. Itu bermasalah. Kami di awal, sejak kecil dulu, itu gak boleh ngomong Sayyidina. Tidak ada Sayyidina. Masuk ke pondok, oh ganti. Karena kita sudah paham benar, yang benar itu Nabiyuna, Rasuluna. Setelah itu berangkat lagi ke Mesir. Terus kenal dengan banyak ulama, kemudian ada ulama yang menulis buku tebal di sini bahwa Sayyiduna itu bentuk panggilan penghormatan kita ke Rasulullah. Dan kami di titik itu sekarang. Mau nyebut nama Nabi Muhammad tanpa sebutan itu kurang tepat. Akhirnya semuanya itu sama saja. Kita semuanya menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, mau manggilnya bagaimana, itu bentuk penghormatan kita. Tidak perlu diperdebatkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita terkadang ingin menampakkan pengetahuan kita, bukan ingin menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sesuatu yang tercover dengan bentuk syariat, mengikuti Rasulullah, terkadang hatinya itu nggak ingin mengikuti Rasulullah, tidak ingin mengikuti Rasulullah. Bagaimana kita sholat merasa sholat kita lebih baik dari hamba Allah yang lainnya? Siapa yang seperti itu pertama kali? Iblis. Iblis yang pertama kali seperti itu. Diminta sujud kepada Nabi Adam, dikatakan aku lebih baik dari dia kok. Jangan dia ya Allah, jangan aku yang sujud ke dia yang sujud ke aku. Begitu? Tidak. Itu dimensi batin. Maka terkadang sesuatu yang sesuai syariat, batinnya tidak sesuai. Terus apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan sesuai dengan
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah kita kaji, yaitu hadis niat. Hadis niat ini seperti Al-Fatihah di dalam ilmu hadis. Di Sahih Bukhari itu hadis niat yang pertama. Di Imam Muslim hadis niat yang pertama. Sunan Abu Daud semuanya, kitab-kitab hadis itu rata-rata hadis yang pertama disebutkan adalah hadis niat ini. Seperti Al-Fatihah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai detik ini? Dan apa yang akan kita niatkan dari apa yang kita lakukan dari detik ini sampai kita wafat nanti, itu karena Allah, kepada Allah, dengan Allah, karena Rasulullah, dengan Rasulullah, atau kepada Rasulullah, atau kepada selain itu. Maka kalau niatnya karena Allah, kepada Allah, dengan Allah, maka kita akan sampai kepada Allah, bersama Allah, dengan Allah, dan karena Allah. Dan itu tidak mungkin kita capai kecuali kita melakukan sesuatu hal apapun itu di kehidupan kita karena Rasulullah, kepada Rasulullah, dengan Rasulullah, dan bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang ada juga yang mengatakan, oh, apa-apa kok harus dengan Rasulullah. Berarti kita menyekutukan Allah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Nauzubillah. Nabi yang diuji oleh Allah, dituhankan, itu hanya Nabi Isa. Nabi yang lain tidak ada fitnahnya, dituhankan oleh umatnya. Apalagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak kita menghukumi seseorang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dia Muslim? Tidak bisa. Harus 2 kalimat syahadat. Itu satu paket. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah atau sekutunya Allah. Utusan Allah. Maka tidak ada satupun sampai hari kiamat insya Allah yang menuhankan Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini doanya Rasulullah, maka tidak ada yang menuhankan Rasulullah. Di sini artinya apa? Rasulullah mengatakan yang hijrahnya itu kepada Allah, karena Allah dan karena Rasulullah, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulullah. Tidak bisa sampai kepada Allah tanpa Rasulullah, tanpa melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka harus mengikuti tuntunannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Dan barang siapa yang hijrahnya lidunya, untuk dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, awimro'atin yatazawwajuha, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia tuju tersebut. Jadi hijrahnya ketika untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia, tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena yang dituju dunia. Karena yang dituju dunia. Kemudian awimro'atin yatazawwajuha, atau kepada wanita yang ingin dia nikahi. Ini dikhususkan wanita. Wanita apa? Bukan dunia. Dunia. Kita laki-laki juga dunia. Wanita juga dunia. Artinya ketika disebutkan itu ada kekhususan.
Allah Subhanahu wa taala ingin mengkhususkan di sini atau memberikan penekanan yang lebih kuat terkait wanita yatazawwajuha, untuk ia nikahi. Artinya pernikahan, apakah kemudian di sini artinya kita dilarang menikah? Tidak. Menikah itu sunnahnya Rasulullah dan kita harus mengikuti. Artinya apa? Artinya menikah pun harus karena Allah Subhanahu wa taala, harus karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka niat yang paling bagus dalam pernikahan itu yang mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Karena Rasulullah menikah, maka kita menikah. Ini harus dikarenakan, disebabkan oleh tuntunan, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka fahamilah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammal hadzal amra, dan hayatilah perkara ini. In kunta dza fahmin wassalam, jika kamu memiliki pemahaman, wassalam, dan damai dan kedamaian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini mengajak kita untuk apa? Untuk hidup di dunia, tapi hatinya di akhirat. Tapi hatinya di akhirat. Itu perbedaan antara kita dengan umat-umat yang lainnya. Itu yang diajarkan, yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Benar kita hidup di dunia, tapi tujuan kita adalah akhirat, dan kita harus terus membayangkan akhirat itu. Membayangkan akhirat itu agar apa? Agar kita terus waspada, terus berjaga, terus standby. Sehingga kemudian lahir kita, jasmani kita itu tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rohani kita sudah tidak melihat isi dunia ini, tapi melihat siapa yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Kita lanjut. Baik, hikmah yang ke-43. Al-Imam di sini kita sudah beda tema. Tadi temanya adalah tema tentang hijrah. Hijrah. Kita jangan sampai hijrah dari dunia ke dunia. Dunia ke dunia. Dunia ke dunia. Tidak. Hijrah kita itu dari dunia ke penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.